Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, suara saya sangat juga terdengar. Terdengar, Pak. Artinya bisa lihat di slide show atau masih versi biasa, masih tampilan biasa. Sudah terlihat di slideshow, Pak. Versi slide show ya. Kita mau ya. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan data science minggu ini. Dengan materi classification. Ya, sebenarnya kalau mengikuti mengikuti proses standar data mining, ada satu tahapan yang setelah data understanding. Setelah data understanding itu ada satu tahapan namanya data preparation. Kalau di buku-buku data mining atau data science biasanya namanya preprocessing, data preprocessing. Biasanya namanya begitu, data preparation termasuk itu. Cuman saya lompat dulu. Saya memang di beberapa tahun terakhir saya memilih untuk melompati tahapan ini dengan argumen bahwa kalau sudah paham tentang tahapan berikutnya, tahapan proses berikutnya yaitu modeling, maka Anda, asumsi saya atau persepsi saya, Anda akan lebih paham tentang urgensi kenapa kok harus ada preprocessing gitu, atau data preparation. Jadi pertemuan kali ini kita sudah melompat ke modeling, jadi sudah berdiskusi atau membahas tentang algoritma yang dipakai di data mining, data science. Oke, kemarin kan ini slide yang akan selalu berulang itu di setiap pertemuan. Ini di pertemuan yang lalu sudah saya di pertemuan awal ya, pertemuan pertama kali itu sudah saya sampaikan ada dua kategori besar untuk pekerjaan di data mining, yaitu yang sifatnya prediktif, kemudian kelompok-kelompok pekerjaan atau tugas atau aktivitas yang sifatnya adalah deskriptif. Nah, ini hari ini kita akan bahas yang prediktif dulu, karena memang nanti tugasnya kan referensi utamanya adalah aktivitas yang prediktif, terutama yang klasifikasi. Oke. Ini di pertemuan pertama sudah saya sampaikan ini, salah satu aktivitas di data mining adalah klasifikasi. Contoh-contoh pekerjaan klasifikasi adalah ini, melabeli email, ya, termasuk kategori spam atau bukan spam, itu masuk klasifikasi. Ya. Di tabel sebelah kiri itu sudah muncul jenis contoh pekerjaan, categorizing email message, data apa yang diambil dari email, ya. Ini saya terlambat ini nanti tidak kalau jadi admit nanti tidak masuk. Oke. Baik, ya ini contohnya ya, klasifikasi email masuk spam atau bukan spam. Kemudian contoh yang kedua, identifying tumor cells. Jadi data yang diolah adalah fitur atau variabel atau atribut yang diekstrak dari hasil scan MRI, ya, hasil scan MRI, kemudian nanti melabelinya adalah dia termasuk yang malignant itu ganas atau benign, ya, jinak. Jadi termasuk sel tumor yang ganas atau sel tumor yang jinak. Itu klasifikasi juga. Jadi
klasifikasi itu supervise, sekali lagi sifatnya supervise, dia diajari, kita mengajari mesin dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kelas pertama, sesuai dengan kelas kedua, sesuai dengan kelas tiga gitu ya, nanti tergantung permasalahannya Pak. Nah ini kalau di contoh-contoh ini, kalau spam kelasnya hanya ada dua, spam email ya, email tadi kelasnya hanya ada dua, yaitu spam atau bukan spam. Berarti kita sajikan ke mesin itu, ini contoh yang spam, ini contoh yang bukan spam. Itu supervised learning ya. Classification itu termasuk supervised learning. Kemudian tumor cells, tumor alignment or benign itu sama, klasifikasi biner, yaitu kelasnya cuma dua, ya, melabeli instance atau melabeli datanya itu pilihannya cuma dua, malignant or benign, tumor ganas atau jinak. Nah yang ketiga ini, contoh yang ketiga, melakukan cataloging galaxies, features extracted from telescope image. Jadi fitur-fiturnya atau atribut dari masing-masing data itu diambil, diekstrak dari citra teleskop ya, citra teleskop. Nah kemudian masing-masing galaksi itu nanti akan dilabeli, ini galaksi yang elliptical, kemudian ada galaksi yang spiral, kemudian ada galaksi yang bentuknya tidak beraturan. Nah ini termasuk yang multi-class ya, multi-class. Jadi kalau yang dua di atas itu klasifikasi biner, ya, binary classification. Kalau yang bawah itu multi-class classification. Jadi kelas melabeli sesuatu item, instance yang jenis kelasnya itu lebih dari dua. Kemudian tentang klasifikasi sendiri. Jadi klasifikasi itu sebenarnya pekerjaan dua langkah. Ya. Classification is a two-step activity. Two-step activity. Jadi step yang pertama adalah induktif. Step yang kedua adalah deduktif. Sebentar ya, saya ingat dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf ini tadi ada yang urgent harus dilakukan. Kita lanjutkan ini sampai di slide ini. Oke, sekali lagi saya ulangi, klasifikasi itu adalah pekerjaan melabeli suatu instance, atau kalau di database ya boleh pakai istilah record, tapi kita jarang pakai. Satu record itu satu baris datum gitu ya. Ya, melabeli instance baru yang belum ada kelasnya, ya, yang atribut kelasnya itu belum ada, berarti ya barunya karena itu. Nah untuk melabeli itu berarti kan harus belajar dulu, ya, supervise dulu, diajari dulu. Nah ini itu masuk ke step pertama, aktivitas yang pertama ya untuk klasifikasi, yaitu inductive step ya, langkah induktifnya apa? Ada data training ya, tadi kalau email gitu maka dia ini adalah email yang sudah pernah teridentifikasi ya. Setiap email punya features, punya atribut, misalnya subjeknya apa, kemudian isinya apa, dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing training data tadi ada labelnya ya. Kalau email ya labelnya spam atau bukan spam. Nah ini sisi induktifnya ditunjukkan oleh garis yang biru, jadi di-train ya, dilatih, terus diolah dengan algoritmanya nanti menghasilkan model. Nah salah satu algoritma yang menghasilkan model visual adalah decision tree ya. Nanti model yang visual ya, model yang kelihatan bisa kelihatan mata, bisa diolah gitu, model itu. Ini sisi induktifnya ya.
sisi langkah induktifnya. Kemudian langkah yang kedua adalah deduktifnya. Deduktif ini yang menyimpulkan ya. Jadi ada data yang belum dilabel, belum punya label, unlabeled data. Kemudian fiturnya ini harus sama dengan fitur data latih, ya, data yang dilatih. Nah, dimasukkan ke dalam model, diproses menggunakan model yang sudah dibangun oleh algoritma, lalu muncullah prediksi atau kelasnya ya, class prediction. Jadi kalau email tadi, ini ada email baru nih, email baru diolah menggunakan diproses menggunakan model yang sudah dihasilkan. Nanti keluar ya spam atau bukan spam. Nah ini contoh sudah belajar ini ya, sudah masuk ke algoritma pertama, algoritma klasifikasi yang pertama, namanya zero rule, zero R. Zero R ini moyangnya klasifikasi, tapi ya kalau di bahasa Jawa ya, di budaya Jawa itu namanya kebiahuyah, ini ya mengambil kesimpulan umum saja ya, kesimpulan umum. Jadi ini misalnya saya punya dataset terdiri dari 14 instance. Ini satu dataset dengan 14 instance, ada 5 atribut, 5 kolom ya, 5 atribut atau 5 feature ya, 5 feature. 4 atribut ini dipakai sebagai input nanti ya, input algoritma ya. Kemudian satu atribut menjadi atribut kelas ya, play ya, background story-nya untuk atribut ini adalah, jadi kalau cuacanya sunny, temperaturnya panas, kelembapan tinggi, kemudian tidak berangin, maka ini suggestion-nya adalah tidak main golf. Jadi ini background story-nya dari dataset ini. Ya, ini dataset yang dipakai di banyak buku untuk contoh klasifikasi. Oke. Jadi satu dataset 14 instance, ada 5 atribut. Satu atributnya adalah atribut kelas atau atribut label ya. Nah, algoritma zero R ini menerapkan ya klasifikasinya dengan cara di atribut kelas itu mana yang mayoritas ya. Kalau di sini dilihat yang mayoritas adalah yes, berarti nanti untuk kasus klasifikasinya atau fase deduktifnya adalah kalau ada apapun nilai outlook, temperatur, humidity, windy, play-nya akan selalu bernilai yes ya. Play-nya akan selalu bernilai yes. Jadi nanti untuk semua data baru akan bernilai yes. Ya, play-nya, ya, labelnya, kelasnya, kelas instance-nya, ya. Oke, itu zero R, zero rule, ya, tanpa aturan apa-apa ya. Ini pukul rata aja, pukul rata. Ini mayoritasnya apa? Data trainingnya mayoritas apa? Yes, ya sudah, yang baru-baru tadi yes aja lah semua. Ya tentunya ini kan ada performanya ya, ada performanya. Kalau dilihat dari data training, yang tidak yes ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 no. Ya berarti errornya adalah 5/14. Errornya adalah 5/14 karena yang meleset dari data training itu ada 5. Ya, jadi 5/14. Akurasinya berapa? Akurasinya ya, yang pas ini, yes-nya ada 9/14. Akurasinya gitu. Ya. Ini zero rule, ya, zero rule, zero R. Ya, klasifikasian itu tadi pukul rata, ya, pukul rata, kebiah-biah, sama ratakan semua. Kemudian yang kedua adalah 1R. Ini sudah agak cerdas, ya, lebih cerdas sedikit dibandingkan zero rule. Ini klasifikasi ya, metode klasifikasi kedua yang dipelajari ya. 1R, one rule. One rule ini, jadi kita akan memilih
satu atribut yang paling baik dalam tanda kutip menebak nilai play, apakah playnya no atau yes ya. Nah ini kemudian kita buat tabel frekuensi. Ini kebetulan semuanya bernilai kategorikal ya, tipe datanya kategorikal. Oke, misalnya ini untuk play golf ya, atribut play yes dan no saja pilihannya. Kemudian outlook ada 3 nih, ada sunny, overcast, ada rainy. Sunny, overcast, rainy. Nah ini untuk kombinasi sunny yes ini ada berapa? Untuk kombinasi sunny no ya, outlook sunny, play no ada berapa? Ini kemudian dibuat tabel frekuensi seperti ini ya. Kemudian begitu juga untuk atribut yang lainnya. Ini kan atribut outlook, dibuat tabel lagi untuk atribut yang temperatur, kemudian humidity, ada windy juga. Jadi dibuat tabel frekuensinya, ya, dibuat tabel frekuensinya. Kemudian ini nanti kita hitung performanya, mana yang paling bagus untuk mengklasifikasi atau memberikan label play ya, mana yang paling bagus untuk menebak nilai playnya gitu ya. Oke, dari yang dua nilai atributnya 2 saja dulu nih, humidity high, humidity normal, play-nya yes dan play no. Ya, Anda lihat seperti ini, kita bisa kalau menggunakan play golf misalnya, kita simpulkan begini. Kalau humidity high maka dia no, kalau humidity normal maka dia yes. Sekali lagi, kalau humidity high itu no, humidity normal itu play-nya yes. Nah, kalau kita buat aturan seperti itu, maka ada sejumlah instance yang labelnya meleset. Ya, yang mana? Ya ini ada yang humidity-nya high, tapi ternyata nilainya yes. Ada humidity normal yang ternyata nilainya no. Benar nggak? Ya. High humidity high yes 1 2 3, high no 1 2 3 4. Betul. Normal yes 1 2 3 4. Oh, salah, 5 ya. Harusnya 5 ini ya. Ya. Humidity normal yes 1 2 3 4 5. Oh ya, 6 1, betul. Oke, ini untuk yang humidity ya, saya fokus di humidity dulu. Berarti kalau aturannya tadi humidity high itu no, humidity normal itu yes, maka yang meleset ada 3 ditambah 1. Melesetnya 4. Ya, melesetnya 4 atau error rate-nya adalah 4/14. Nah, dengan cara yang sama saya akan menghitung yang windy. Windy tadi, nah seperti ini. Ya, windy itu kalau ya atau gini, windy bernilai false atau true, semuanya bernilai yes. Misalnya begitu ya. Atau mau karena ini true-nya sama ya, true yes dan true no-nya ini sama-sama 3, kita bisa switch. Kalau windy false maka dia yes, kalau windy true dia no. Nah, maka yang hitam ada di sebelah kanan ini. Nah, kalau seperti itu berarti yang meleset ada 5/14, lebih besar. Jadi kalau disuruh memilih menggunakan humidity atau menggunakan windy untuk mengklasifikasi ya atau melabeli play, maka saya memilih humidity karena dia errornya hanya 4/14 ya, 3 ditambah 1/14.
karena total instance-nya 14 ya. Ada yang cengkling. Ya silakan, ada yang mau tanya. Mbak Nurul ya. Silakan Mbak Nurul. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang bagian berarti algoritma klasifikasi yang bagian one or itu Pak sama dengan yang coefficient matrix Pak. Berarti cara kerjanya sama dengan coefficient matrix karena ada true positif, true negatif, false positif sama false negatif Pak. Sama cara kerjanya Pak. Belum, itu sudah di evaluasi akhir nanti ya, itu evaluasi akhir. Ini baru baru untuk memilih ya, ini ini itu boleh dikatakan ada bagiannya nanti evaluasi begitu. Ada bagian untuk proses, ada induktif, ada deduktif kan gitu ya. Nah untuk ini masih fase induktifnya. Memang kesannya seperti melibatkan kita sudah mengukur sampai akurasi gitu, tapi belum ya, sebenarnya belum sampai ke evaluasinya. Evaluasinya masih nanti ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sudah sampai ke apa tadi istilahnya, kontingensi matrix, Coefficient matrix. coefficient matrix, confusion matrix mungkin ya, bukan coefficient matrix, confusion matrix ya, confusion matrix itu nanti kita belajar di sesi evaluasi. Jadi belum sampai di situ sebenarnya. Jadi kita masih di tahapan induksi. Jadi kan ada 2 tahapan tadi ya, klasifikasi ada 2 tahapan. Ada induksi, ada deduksi. Nah, nanti evaluasi itu setelah proses deduksi. Jadi kita bicara confusion matrix itu nanti dievaluasi. Itu masih ya slide setelah inilah mungkin ya. Satu pertemuan lagi lah mungkin. Seperti itu. Belum bicara tentang itu. Mirip sih, ya. Memang mirip kalau matriksnya 2x2 seperti ini jadi mirip. Tapi kalau Anda perhatikan yang di atas itu kan matriksnya tidak ujur sangkal. Matriksnya ya apa adanya sesuai dengan jumlah nilai yang ada di masing-masing atribut. Ya, itu tadi kan baru yang 2x2 ya, yang humidity karena pilihannya hanya high normal, windy, false dan true, ya false dan true. Nah sekarang kita coba yang ke atas yang 3. Yang outlook itu ada 3 pilihan, sunny, overcast, rainy. Ya, sunny, overcast, rainy. Kita identifikasi frekuensinya masing-masing. Sunny yes berapa? Sunny yes, sunny no. Overcast yes, overcast no. Rainy yes, rainy no. Oke. Nah, jadi setelah Anda identifikasi, coba nanti dihitung lagi ya. Ini saya capture saja. Ya, bisa jadi ada bagian yang salah ya, tapi secara umum caranya begini. Jadi ini frekuensi, jadi belum sampai ke evaluasi, belum sampai ke confusion matrix ya Mbak Nurul ya. Jadi sepertinya sudah belajar tentang confusion matrix duluan ini. Baik, belum sampai di sana, ini masih di Iya Pak. Oke. Fase induksinya ini tadi menghitung frekuensi. Sunny yes berapa? Ada 3, sunny no ada 2. Overcast yes berapa? Iya, kemarin. Ya. Nanti mungkin bisa dibandingkan ya. Jadi mungkin diperhatikan dulu, nanti bisa dibandingkan kalau kita sudah sampai di confusion matrix. Baik. Saya lanjutkan dulu ya. Ini kalau dapat frekuensinya seperti ini, nilai frekuensinya seperti ini, maka kita bisa bikin aturan ya, Aturannya begini, kalau sunny itu nilainya, kalau output sunny maka dia yes, karena ini angkanya lebih besar ya. Ini 3, yang sebelahnya 2. Kalau overcast dia juga yes, play-nya yes, karena ini 4, ini 0.
Kemudian, tapi kalau outlooknya rainy, itu play-nya adalah no. Nah ini 3 ini lebih besar daripada 2. Gitu ya. Jadi buat aturannya 3 begitu. Kalau sunny, yes. Overcast, yes. Kalau rainy, no. Maka melesetnya ada 4. Melesetnya ada 4. Ya, ternyata dari sini, dari pilihan outlook dan play ini ada yang sunny, tapi nilainya play no. Ada 2. Kemudian yang rainy juga, rainy ternyata yes ya. Ada rainy yes itu ada 2 juga. Nah, kalau saya total yang merah-merah ini, yang warnanya merah itu totalnya ada 4. Maka melesetnya ada 4, error rate-nya adalah 4/14. Totalnya ini kan 14 ya. 4/14. Sama seperti ini. Sama seperti ini. Ya, sama seperti humidity. Jadi 4/14. Kemudian saya lakukan hal yang sama juga untuk temperatur. Temperatur, nah setelah dibuat seperti ini, dihitung lagi, nah, ternyata melesetnya 5. Nah, kita pilih yang melesetnya paling sedikit, ya, yaitu antara menggunakan outlook atau menggunakan humidity. Ya, ini pilih salah satu lah, karena ini ininya sama ya, maksudnya error rate-nya sama atau melesetnya sama 4 dari 14 instan. Oke. Nah, karena error rate-nya sama ya bisa pilih salah satu. Maka untuk misal ada instance baru gitu ya, ada instance baru yang nilainya rainy gitu ya, kita bisa melabeli dia dengan play-nya adalah no ya, karena tadi kan rule-nya begini ya, rule yang kita sudah buat dari tabel frekuensi ini, kalau rainy dia no ya. Benar atau salah ya nggak tahu, ini kan kita kan predik ya, kita predik. Nah, kalau rainy berarti play-nya no, kalau overcast play-nya yes. Kita predik itu untuk setiap data baru kita predik seperti itu. Karena kita sudah belajar dengan menggunakan 14 instance ini. Jadi seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang ini kan gampang ya. Jadi pokoknya kita dapat dataset, atribut kelasnya apa? Play. Play itu mayoritasnya apa? Yes. Ya sudah. Dan setiap data baru, setiap instance baru yang belum ada kelasnya, ya kita kasih kelas yes. Itu gampang. Kalau 1R ini agak ribet sedikit, agak ribet karena misalnya ini ada 4 atribut yang dijadikan rujukan untuk play. Nah, atribut yang mana yang melesetnya paling kecil, itu untuk nanti pilih salah satu ya, yang paling kecil. Oke. Jadi makanya namanya 1R. Jadi choose one attribute that best classifies play. Jadi yang paling baik dalam mengklasifikasikan play ya, yang menentukan nilai play. Gitu. 1R. Ya. Oke, itu sudah dua algoritma ya. Sudah 2 algoritma yang hitungannya gampang lah ya. Hitungannya gampang. Ya. Nah, ini algoritma yang ketiga. Nearest neighbor. Ya, algoritma yang kalau yang 2 tadi gampang, cuman tidak sebanyak nearest neighbor kalau Anda cari di Google Scholar gitu ya, di di jurnal-jurnal atau di posting, tidak sebanyak nearest neighbor. Ini yang salah satu algoritma data mining yang populer ya, nearest neighbor. Konsepnya sederhana ya. Konsep untuk nearest neighbor ini seperti judulnya, K, tetangga terdekat. Kita lihat dari gambar yang paling gambar kanan ya, gambar sebelah kanan. Ini ada dataset dengan 2 kelas. Kelas hijau ya, segitiga hijau, dan kelas merah, bintang merah. Kemudian di fase deduktif ini, jadi sebenarnya kalau nearest neighbor ini nanti melebur ya, antara induktif dan deduktifnya itu melebur. Jadi kesannya seperti hanya deduktif saja.
Kemudian ada instance baru. Nah, instance ini nanti mau dilabeli apa? Mau dilabeli hijau kah atau mau dilabeli merah? Yang tanda tanya ini. Maka untuk bisa menentukan ini labelnya hijau atau merah, kita pertama menghitung jarak ke semua data training, ya, semua yang sudah ada labelnya, ya, ke semua bintang dan ke semua segitiga. Lalu kita akan memilih K tetangga terdekat. Jadi kalau misalnya dipilih K-nya sama dengan 3, ini di gambar yang bawah itu, berarti kita akan memilih 3 tetangga terdekat, hingga tiga instance lain yang jaraknya paling dekat dengan si tanda tanya ini tadi. Nah, ternyata yang paling dekat adalah ini. Kemudian label dari si tanda tanya, ya, label dari instance baru adalah yang sama seperti mayoritas tetangga terdekatnya. Mayoritasnya apa ini? Ya, karena ini K-nya 3, kemudian dari area ini hijaunya lebih banyak daripada merah, maka predicted class-nya untuk yang kuning ini, yang tanda-tanya kuning ini adalah hijau. Ini konsepnya sederhana. Jadi dilihat tetangga terdekatnya, mayoritas apa? Ya situ berarti. Ya, labelnya sama dengan mayoritas itu. Dan ini nilainya sangat bisa jadi berbeda kalau nilai K itu kita perluas, ya, kita tambahkan, ya, tambahkan atau kecilkan itu akan mempengaruhi, akan berpengaruh pada pelabelan instance yang baru. Oke, jadi ini contohnya K-nya bisa, Anda bisa juga set K-nya 5. Nah, kalau kelasnya 2 macam, hijau dan merah seperti ini, atau yes, no, true, false, begitu, atau play tadi yes dan no gitu, maka paling mudah adalah nilai K itu ganjil, ya, ganjil. Kalau ganjil kan nanti pasti ada yang menang gitu ya. Kalau nilai K-nya genap bisa jadi seri, bisa jadi draw gitu, karena kita tidak bisa memilih mayoritasnya. Oke. An instance is predicted to be in the same class as the majority class of its nearest neighbor. Jadi, sekali lagi, kita hitung jarak ke semua instance yang lain yang sudah ada labelnya, kemudian kita batasi K tetangga terdekat. Nah, kita pilih label mayoritas dari tetangga terdekat itu sebagai label instance yang baru. Oke. Lalu ada catatan-catatan lain. Works best with numeric valued attributes. Jadi nearest neighbor ini kalau Anda bandingkan dengan yang sebelumnya, 0L, kemudian 1L, ini tipe datanya semuanya kan nominal ya, atau kategorikal. Jadi outlook, temperatur, humidity, windy, ini bukan itu ya, bukan numerik. Jadi sifatnya kategorikal. Ya. Untuk KNN ini ya bisa saja kalau kategorikal, cuma nanti lebih merepotkan gitu ya. Jadi ini paling idealnya adalah kalau kita punya dataset yang tipe data atributnya, ya, atributnya itu tipenya numerik, ya. Numeric value attributes. Kenapa? Karena kita butuh menghitung jarak. Kita butuh untuk menghitung jarak antar satu instance dengan instance yang lain. Jadi kalau mau menghitung jarak itu ya kan paling mudah kalau menggunakan nilai yang numerik, ya, nilai numerik. Kemudian untuk menghitung jarak tadi, ya, commonly use yang paling sering dipakai itu adalah jarak Euclidean. Jarak Euclidean itu misalnya ini atributnya kan 2, X dan Y begitu ya. Jarak Euclidean itu adalah akar selisih X dikuadratkan ditambah ditambah selisih Y dikuadratkan. Jadi misalnya ini yang tanda tanya dengan bintang terdekat ini, selisih nilai X-nya dikuadratkan
ditambah selisih nilai Y-nya dikuadratkan, baru diakar. Ya, hasil penjumlahan itu diakar. Itu Euclidean distance. Ada banyak sih sebenarnya kalau mau menghitung jarak atau menghitung istilahnya similarity ya, kemiripan. Ya, menghitung kemiripan. Semakin dekat jaraknya ya semakin mirip kan gitu. Nah, untuk menghitung kemiripan itu tidak hanya Euclidean distance. Ada Manhattan distance, ada Minkowski distance, ada Gaussian similarity, ya macam-macam lah. Tapi yang paling populer memang Euclidean. Konsepnya mudah-mudahan mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Pokoknya kata-kata terdekatnya yang mayoritas apa? Ya situ berarti label untuk instance yang baru. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terus K-nya berapa ini yang kita pakai untuk nanti deployment ya, untuk nanti deploy, benar-benar deploy. Ya maka kita harus melakukan uji empiriknya, dicoba. Kalau K1 nanti melesetnya berapa? Ya kalau hanya 1 nanti kalau di deploy atau dievaluasi nanti di pertanyaannya confusion matrix, hasil dari confusion matrix akurasinya berapa, error rate-nya berapa. Kalau K-nya 3 akurasinya berapa, error rate-nya berapa. Jadi dicoba. Jadi tidak ada yang ideal, tidak ada satu angka yang paling ideal untuk semua kasus. Ya, jadi semua kasus klasifikasi yang dihitung diolah menggunakan Candidates neighbor itu harus dicoba diuji empirik semua nilai K. Kemudian untuk lazy nah istilahnya lazy learners, ada in contrast to eager learners. Lazy learner ini maksudnya begini. Tadi saya sudah sampaikan kalau Candidates neighbor itu antara induktif dan deduktifnya itu tidak kelihatan. Ya, dia melebur lebih langsung ke deduktif, sudah langsung melabeli. Pokoknya datasetnya tersedia, ada instance baru langsung dilabeli. Tidak ada proses membangun model dulu begitu. Ya, fase induktifnya tidak kelihatan. Ini yang kemudian disebut sebagai lazy learner. Tidak kelihatan jadi dua proses ya, induktifnya tidak kelihatan. Ya males lah, lazy learner. Udah sini mana datasetnya, terus diukur jarak, lihat jarak lihat tata ya sudah ini labelnya, ini kelasnya, ya. Nah, itu lazy learner. Nah ini dia resikonya dengan Candidates neighbor adalah computation process and performing optimizations can be done by implementing. Nah ini solusinya ya. Problemnya begini. Kalau data pelatihnya ya, data untuk supervisinya itu sedikit, tidak ada masalah. Jadi misalnya kita mau klasifikasi spam bukan spam, spam diwakili merah, bukan spam diwakili hijau, misalnya begitu ya. Kalau total instance-nya itu sedikit, tidak ada masalah menggunakan Candidates neighbor. Jadi nanti ada email baru, hitung jaraknya ke semua email yang sudah ada labelnya. Kemudian pilih tetangga terdekat, kemudian labeli. Kalau sedikit tidak ada masalah. Cuma nanti kalau jumlah instance untuk trainingnya itu terlalu besar, jutaan misalnya begitu, aduh, kok bilang jutaan ya, ratusan ribu aja, ya, ratusan ribu gitu. Maka setiap kali kita mau memberi kelas atau melabeli instance yang baru, kita harus menghitung ya sejumlah ratusan ribu itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya data latihnya itu ada
500.000 misalnya gitu. Berarti setiap kita mau klasifikasi, kita hitung dulu jaraknya ke 500.000. Ya, jarak apa? Jarak yang instance baru ini terhadap data latih, semua titik data latih, semua instance data latih. Itu berat. Ya, maksud setiap kali mau melabeli harus hitung jarak 500.000 kali kan gitu ya. Walaupun itu yang melakukan komputer, tapi itu konstan berat ya, konstan berat. Apalagi kalau kemudian jumlah instance dari dataset latihnya, data latihnya itu jutaan atau puluhan juta, wah itu tambah berat lagi komputernya. Apalagi atributnya tidak hanya X dan Y, ya, tidak hanya 2 atribut. Atributnya tadi kalau yang golf tadi ada 4 atributnya, 5 itu sudah termasuk atribut kelas. Kalau yang di contoh gambar ini kan hanya X dan Y saja atributnya, ya atribut. Kalau atributnya ada banyak juga, gitu. Nah, itu tambah repot lagi. Jadi kekurangannya dari Canary Sniffer adalah ya kekurangannya kurang baik, ya kurang pas kalau mau diterapkan terhadap data yang ada atribut non numeriknya atau atribut kategorikalnya. Yang kedua, beban komputasinya cukup besar untuk dataset yang ukurannya besar. Kalau kelebihannya apa? Kelebihannya sederhana karena konsepnya sederhana. Itu aja. Ya. Maka ini jadi mulai dari yang merah dulu. Ada dimensionality reduction. Tadi saya katakan kalau jumlah instance-nya besar, ratusan ribu atau bahkan jutaan, begitu, ya komputasinya, beban komputasinya akan besar. Terlebih lagi kalau ternyata atributnya juga banyak, tidak hanya 2, misalnya ada 10 atau 20, gitu, 20 atribut. Nah, maka supaya beban komputasinya tidak terlalu besar atau mengurangi beban. Untuk mengurangi beban komputasinya, maka dimensinya atau jumlah atributnya bisa direduksi. Ada beberapa pilihan cara untuk mereduksi. Jadi yang awalnya 10 atau 20 bisa jadi 3 atributnya diekstrak atau dipilih berdasarkan standar tertentu, misalnya seperti itu. Itu dimensionality reduction, itu kalau Canary Sniffer, ya. Jadi atribut yang ada dataset yang atributnya banyak, atributnya dikurangi. Kemudian ada data reduction yang dijawab. Data reduction itu ya kalau awalnya 500.000 ya diambil sampelnya, tidak sebanyak itu diolahnya, diambil sampel dan kemudian baru digunakan untuk mendeduksi instance yang baru. Itu. Kemudian bisa dengan normalisasi lagi. Nah, ini karena kita menggunakan jarak Euclidean, yang kita menghitung jarak untuk bisa menentukan similarity atau kemiripan antar instance. Kita perlu juga, ya kadang perlu juga melakukan normalisasi. Normalisasi itu kegiatan untuk menyamakan rentang nilai. Jadi misalnya gini, ini kan sama ya, kurang lebih sama rentang untuk atribut X dan atribut Y-nya. Ya, rentang nilainya kalau misalnya yang X-nya 0 sampai 100, Y-nya juga 0 sampai 100. Ya. Kalau ternyata rentang nilainya itu berbeda, ya ekstrim, Y itu nilainya 0 sampai 100, X itu nilainya 0 sampai 1 aja. Nah, itu tidak kurang ekstrim dia. 0 sampai 1000 versus 0 sampai 1 saja, itu sudah lumayan ekstrim. Jadi Y-nya itu, nilai Y untuk masing-masing titik itu berada antara 0 sampai 1000, kalau X-nya 0 sampai 1. Ekstrim. Kalau kita nanti menghitung menggunakan Euclidean distance, maka nilai akhir jaraknya akan sangat tergantung pada Y, karena dia rentangnya besar.
Kalau X tadi karena hanya 0 sampai 1 ya, efeknya tidak sebesar yang ini. Nah, itu 3 yang saya sebutkan ini, ada normalisasi, ada dimensionality reduction, ada data reduction. Ini adalah contoh-contoh pre-processing data. Jadi sebelum diolah menggunakan candidates neighbor, dia diproses dulu atau di-prepare. Jadi yang materinya saya skip. Yang harusnya kalau runtunan ini masuk sesuai langkah itu data pre-processing. Cuman saya skip. Saya beritahukan dulu. Ini kalau Anda melakukan klasifikasi menggunakan candidates neighbor, siapkan dulu ini data reduction. Ya, cek dulu jumlah instansinya banyak apa enggak. Kalau jumlah instansinya sedikit, ya enggak apa-apa, langsung aja dimainkan gitu ya, langsung saja diolah dengan gas. Tapi kalau besar ya direduksi lah, disampling, ya tidak semuanya dipakai. Kemudian juga dimensinya dikurangi kalau terlalu banyak. Kemudian dinormalisasi ini rentangnya disamakan. Kalau yang satu atribut itu 0 sampai 1, ya, yang lainnya yang besar-besar rentangnya itu bisa dijadikan 0 sampai 1 semua. Ada yang cenderung yang baru masuk ini. Ya, baik. Baik, lalu ada balancing class distribution. Ya, Anda bayangkan seperti ini aja konsepnya balancing class-nya. Jadi kalau misalnya merah itu jumlahnya 100, ya yang gambar samping itu, yang merah itu jumlahnya 100, yang hijau jumlahnya 5, ini kan sudah tidak seimbang ya. Mau diambil tetangga terdekat berapapun, ya, dia akan cenderung untuk merah karena dia jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang hijau. Misalnya begitu tadi, merah 100, hijau 5. Maka ini ya bias tapi alami, bias yang alami. Kecenderungannya kita akan selalu ketemu merah dibandingkan ketemu hijau. Jadi perlu dibalanskan gitu, diseimbangkan dulu jumlahnya. Nah, ini normalisasi, dimensionality reduction, data reduction, balancing, ini termasuk preparation atau pre-processing. Ya, pre-processing namanya pre-processing. Jadi sebelum processing, ya dilakukan sesuatu dulu. Ini candidates neighbor. Ya. Kalau kita mau kategorisasi classifier ya, classifier itu banyak algoritma klasifikasi yang muncul di artikel-artikel ilmiah. Udah banyak. Kemudian kalau mau dikategorikan tadi saya sudah sampaikan ada binary classifier, ada multi-class classifier. Jadi ada algoritma klasifikasi yang ya baiknya hanya untuk kasus 2 kelas saja. Jadi labelnya itu pilihannya spam, no spam, yes, no, true, false, misalnya seperti itu. Contohnya apa? Algoritma yang binary classifier. Chart, ini decision tree ya, chart decision tree. Kemudian SVM, ada logistic regression. Ini 3 contoh populer untuk binary classifier. Kemudian untuk yang multi-class ini bisa menggunakan decision tree yang lain selain chart. Ada ID3, ada J4.5, kemudian neural networks juga bisa dipakai untuk multi-class. Jadi kelasnya tidak hanya true, false, yes, no gitu, tapi lebih dari 2. Naive Bayes juga bisa dipakai untuk yang multi-class. Kemudian yang deterministik ini yang kaku. Ya, yang kaku, pembedaan kelasnya itu kaku, itu ada SVM. Kalau yang probabilistik ini didasarkan pada teori probabilistik, itu ada naive Bayes, ada Bayesian networks, ada logistic regression. Kemudian kategori classifier linear versus non-linear. Kalau yang linear itu ada SVM, ada regression, ada LDA,
Kalau yang non linear ada neural network itu non-linear. Kemudian global versus lokal. Nah, ini untuk menentukan label dari instance baru yang classifier yang masuk kategori global itu antara lain neural networks, ada yang dan decision tree, sedangkan yang lokal itu KNN, local regression. Contohnya ya, contoh algoritma. Jadi KNN tadi lokal ya. Karena dia hanya menjustifikasi ya, hanya menyatakan level dari instance baru berdasarkan tetangga dekatnya, lokal sekali. Dia tidak membandingkan dengan yang lain-lainnya. Kemudian generatif dan diskriminatif. Generatif ini artinya nanti bisa diolah lagi, ya, bisa diturunkan lagi. Kalau diskriminatif ini ya sudah fix ya, pembedanya kalau kita melakukan klasifikasi kita sudah tegas pembedanya antara satu kelas dengan kelas yang lain. Ya, ini pembagian classifier ya. Ada yang binary versus multi-class, ada deterministic versus probabilistic, ada linear versus non-linear gitu. Ini pembagiannya. Pembagian algoritma kategori algoritma diklasifikasi. Nah, sampai situ tadi ada pertanyaan. Nah, kita lanjutkan dengan naive Bayes. Nah, ini sudah algoritma keempat ya. Jadi 0R gampang, 1R udah lebih sulit sedikit. Nah, walaupun tetap gampang juga semuanya. Kemudian ada KNN. Kemudian ini naive Bayes yang keempat. Oke. Naive Bayes ini kita menggunakan dataset yang sama seperti yang di 1R dan 0R. Golf. Ya. Kemudian ini ada satu instance yang baru. Langsung ke deploy ini ya, pertanyaan deploy. Kalau outlook nilainya sunny, temperatur nilainya cool, humidity nilainya high, windy-nya nilainya true, play itu nilainya apa? Oke, maka caranya adalah kita dengan membuat tabel frekuensi seperti yang tadi. Nah, cuman semestinya kita tidak usah buat selengkap ini ya. Mestinya tidak perlu membuat selengkap ini, cukup yang ditanyakan saja. Ya, tapi kita coba dulu. Yang versi lengkapnya seperti apa sih? Kita buat sama seperti yang tadi, sama yang tabel frekuensi yang 1R tadi sudah dibuat seperti yang di atas, termasuk juga yang kelasnya play, yes dan no ini, yesnya 9, no-nya 5 ya. Kalau sudah dibuat, kemudian kita coba hitung sesuai dengan soalnya, konteks soalnya. Outlook sunny ya, kita tandai ini yang sunny nilainya 2 ya. Kemudian yes-nya ada berapa? 9. Berarti 2/9. Kemudian kalau no-nya sunny 3, sunny no 3, jumlah no-nya ada berapa? 5. Ya. Berarti 3/5. Nah, ini jadi hanya yang perwarna ini aja sebenarnya yang kita hitung. 2/9, 3/5. Oke, outlook clear ya. Temperatur cool. Ya, cool, yes, itu 3/9 karena yes-nya 9. Cool, no, 1/5. Lalu humidity high itu 3/9. Humidity no itu probability-nya adalah 4 ini, 4/5. Begitu juga dengan windy,
true, 3/9 yes-nya. Kemudian no-nya juga 3, tapi per 5. Kemudian probability-nya dari play 9/4 play yes atau 9/14. 9 ini yes-nya ada 9, 14 jumlah answer-nya, no ini 5/14. Nah, itu kita bandingkan. Ya, kita bandingkan. Kalau yes, semua yang biru ini kita kalikan. Nah, 2/9 dikali 3/9 dikali 3/9 dikali 3/9 dikali 9/14. Hasilnya sekian. Kemudian yang no itu yang hijau itu semuanya dikalikan. Hasilnya 0,0204. Maka play-nya adalah no karena probabilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan yang play yes, play banding yes. Seperti itu. Jadi night bias ini konsepnya menggunakan probabilitas posterior dan probabilitas prior. Nah, prior probability dan posterior probability. Oke. Sudah belajar kan ya di statistik probability, prior probability dan posterior probability. Jadi dikalikan hasilnya yang paling besar antara kelas-kelas itu yang mana, itulah yang dipilih. Naive bias. Ini naive bias yang klasik ya. Di sini saya masih mau bahas naive bias dulu. Kalau kenapa sih namanya naive? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok dinamakan naive bias? Ada yang mungkin sudah belajar di statistik begitu? Halo? Cek sound. Ada yang mau coba jawab? Kenapa kok naif? Nah, 100 orang nih. Baik. Ada yang mau jawab? Atau perlu ditunjuk? Kenapa kok namanya naif? Kenapa nggak bias gitu aja? Ya, jadi ada yang mau coba jawab? Satu aja. Jangan. Teorema bias, Pak, menggunakan teorema bias yang Halo, orang kecil. Sayang sekali nih yang jawab, kurang bisa. Menggunakan teorema bias. Ya, menggunakan teorema bias, betul. Naifnya gimana? Hubungan antara fitur-fiturnya, Pak, atau independen? Tidak kelihatan. Siapa yang jawab? Nurul ya? Iya, Pak. Ya, Nurul. Oke, bagus. Ya, hubungan antara fitur-fiturnya apa tadi? Independen, Pak. Ya, betul. Siapa tadi ada yang cedung lagi tadi? Ada yang raise. Iya, Dimas. Oke, sip. Dimas Adi ya? Dimas Adi. Oke. Ya, jadi naifnya itu seperti itu. Betul. Kenapa dinamakan naif? Naifnya adalah kita mengasumsikan, jadi teoremanya ini mengasumsikan bahwa setiap atribut itu independen, dia tidak saling mempengaruhi. Ya. Nah, maka ketika ada algoritma klasifikasi, ada kasus klasifikasi yang menggunakan naive bias, salah satu cara untuk meng-cross check-nya adalah ya kita lihat ini sebenarnya antara atribut ini saling independen atau tidak. Pakai menghitung korelasinya, misalnya antara outlook dan temperatur.
outlook dengan humidity, temperatur dengan humidity, misalnya dihitung nilai korelasinya. Kalau ternyata korelasinya tinggi, misalnya begini, antara humidity dan windy. Setiap humidity bernilai high, ya, windy-nya false. Begitu juga sebaliknya, kalau humidity-nya normal, windy-nya true. Nah, ini sudah tidak independen lagi. Ya, sudah tidak independen lagi. Ya, jadi karena nilai korelasinya tinggi, ya, karena nilai korelasinya. Maka apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kenaifan tadi, kenaifan algoritma ini adalah dengan menghilangkan salah satu atribut yang tadi tidak saling independen tadi antara humidity dan windy, karena dia sangat correlated gitu, maka bisa diambil salah satu saja, humidity saja atau windy saja. Ya, ini dicek lagi ya, dicek lagi ke yang lain-lainnya juga. Ya, setiap atribut tadi, naifnya begitu. Jadi asumsinya begitu, asumsinya gitu. Kemudian untuk memastikan bahwa kita bisa menggunakan naive bias secara sesuai dengan asumsi tadi, ya dicek satu-satu. Ya, setiap pasangnya itu dicek apakah dia tidak saling berkorelasi, saling independen atau tidak antara atribut. Oke, bagus sekali. Ya, nah itu yang pertama tentang naive bias. Jadi naive ya. Kalau ada atribut yang berkorelasi, ya kita pilih satu-satu lah untuk menjaga. Kemudian yang kedua adalah ada namanya Laplacian smoothing. Laplacian smoothing. Nah, ini contohnya begini. Kalau misalnya pertanyaan yang merah ini saya ganti. Misal outlook-nya adalah overcast. Nah, ini jadi problem ini. Ya. Jadi kalau ada nilai frekuensinya yang 0 seperti ini, overcast no ini 0 kan ya. Kalau ada yang seperti ini, maka ini akan merusak. Jadi yang lain-lainnya, atribut yang lain jadi, ya pengalinya ini jadi tidak ada artinya, karena akhirnya nanti dikalikan dengan 0, ya maka dia jadi drop. Ya. Nah, tugas kalian adalah mencari Laplacian smoothing. Laplacian smoothing konsepnya begini, bagaimana caranya supaya tidak ada komponen perkalian di perhitungan akhir ini yang pengalinya 0. Ya, kalau di naive bias dia namanya Laplacian smoothing. Ini ditambahkan nilai supaya tidak ada pembagian 0, ya tidak ada nilai 0 yang dikalikan untuk mencari probabilitas keseluruhan. Ya, jadi tentang naive bias ini ada 3 informasi. Yang pertama tadi naifnya tadi, yang kedua adalah Laplacian smoothing, yang ketiga adalah naive bias ini yang saya contohkan, yang dipakai itu ini yang klasik ya, dia kategorikal. Sebenarnya ada jenis algoritma naive bias yang bisa diterapkan ke numerik juga. Ya, naive bias multinomial ya. Oke, jadi kalau sudah ketemu dataset yang dominannya numerik ya, multinomial seperti itu. Atau bisa juga supaya kita tetap bisa menggunakan naive bias yang klasik seperti ini, yang numerik tadi kita
melakukan preprocessing yang namanya diskretisasi. Jadi dipotong-potong, gitu ya, dibikinkan rentang-rentang nilai, kemudian setiap rentang nilai itu kan sudah kategorikan, itu sudah cukup. Ya. Jadi 3 itu informasi yang tidak ada di slide tentang naik bias. Laplacian smoothing atau correction, kemudian smoothing ya, Laplacian smoothing. Kemudian ada naive assumptions, kemudian yang ketiga adalah tentang tipe data, tentang beragam jenis algoritma naive bias. Oke, itu 4. Nah, 4 ini yang saya bisa jelaskan, maksudnya dengan mudah menjelaskan. Sebenarnya ada 5, ada decision tree juga, cuman saya pisahkan lah, nanti ada slide-nya sendiri. Yang berikutnya adalah super vector machine. Saya jelaskan ininya saja, karena akan kepanjangan nanti slide-nya kalau harus menjelaskan ininya, perhitungan numeriknya. Nah, konsepnya super vector machine adalah dia akan membangun hyperplane. Ya, hyperplane ini pembatas ya. Hyperplane ini pembatas, membangun sejumlah hyperplane untuk memberikan batas antara 2 kelas, terutama 2 kelas ya, karena super vector machine ini adalah masuk kategori binary classifier. Jadi kelasnya kelas yang mau diprediksi nanti adalah yes, no, true, false, ya, positif, negatif, ya, gitu. Oke. Nah, hyperplane ini kalau kalau datanya hanya terdiri dari 2 atribut, 2 dimensi ya, X dan Y saja, maka hyperplane-nya bentuknya adalah garis. Ini di gambar yang atas itu kelihatan. Garisnya bisa macam-macam. Intinya, dia akan membentuk hyperplane garis yang memaksimalkan jarak antara dua kelas berbeda yang saling berdekatan. Jadi seperti ini, contohnya yang ada di gambar ini, yang tengah ya. Jadi antara biru, ya bulatan biru dan tanda plus merah ini, dia akan cari satu garis yang memisahkan, jadi antara biru dan merah ini jaraknya dekat ya, memisahkan secara maksimal antara biru dan merah, kelompok biru dan merah. Ini contoh yang di sebelah kanan ini. Kalau yang sebelah kanan itu, ini atributnya sudah 3, X, Y, Z ya, 3 dimensi. Ya, maka hyperplane-nya bentuknya adalah bangun datar. Ya, bangun datar. Tapi tidak selalu kemudian jadi flat seperti itu ya. Bangun datarnya bisa jadi melengkung juga, gitu. Tapi namanya tetap hyperplane. Ya, dia akan mencari hyperplane yang memisahkan secara maksimal 2 kelompok yang berbeda, dua kelas yang berbeda, instance dari 2 kelas yang berbeda. Ya, namanya juga buatan manusia ya, akurasinya tidak bisa selalu 100%. Ya. Ini contohnya, ini ada yang meleset nih. Ada yang biru yang berada di kawasan merah, ada yang merah berada di kawasan biru. Ya. Intinya seperti itu. Jadi super vector machine adalah algoritma yang berusaha membangun hyperplane terbaik yang memisahkan antara 2 instance dari 2 kelas yang berbeda. Itu bisa terpisah jarak semaksimal mungkin. Ya. Itu SVM atau super vector machine. Jadi ada neural networks. Neural networks ini
bentuknya dianalogikan seperti saraf manusia. Jadi saraf manusia terdiri dari simpul-simpul neurons, ya, simpul-simpul saraf yang dia akan terignisi ketika mendapatkan apa ya, dapat dapat arus ya, dapat cawilan dari sensor ya, dapat ada masukan dari sensor tubuh gitu, kemudian dia men-trigger lagi neuron yang lain, men-trigger lagi neuron yang lain, begitu ya. Kompleks kalau manusia kan banyak neuron ya. Jadi ini seperti itu sampai akhirnya nanti menghasilkan satu kesimpulan ya yang tersimpan di layer output ya, di neuron akhir, yang di neuron akhir. Maka tentunya secara umum seperti ini, jadi ada input layer ini, kalau di manusia atau di makhluk hidup ini sensoriknya, saraf-saraf sensorik. Kemudian nanti nilai-nilai yang diterima oleh input layer ini, neuron di input layer akan disebarkan ke seluruh neuron yang lain. Ini ada fungsi aktivasinya macam-macam ya. Ada aktivasi neuron ini, nanti ada fungsi aktivasinya. Biasanya seragam untuk semuanya. Kalau satu menggunakan sigmoid ya sigmoid semua. Ya, satu menggunakan fungsi aktivasi linear, berarti semua neuron akan menggunakan fungsi aktivasi linear. Nah, kalau dilihat dari arsitekturnya ini macam-macam neural network. Jadi secara umum tiga ya, ada 3 layer. Umumnya ada 3 layer. Layer input, layer tengah atau hidden layer, kemudian ada output layer. Output layer ini nanti kalau nilai seluruh neuron layer ini dikombinasikan ya, jadi satu prediksi. Ya. Kalau dari arsitekturnya bisa macam-macam. Ada yang namanya deep learning. Deep learning itu nanti neuronnya ini layer untuk hidden layers untuk neuron ini juga semakin tebal. Makanya namanya deep learning. Arsitektur yang lain Anda bisa lihat itu di gambar sebelah kanan. Neural network. Kemudian ada logistic regression. Logistic regression ini tadi sudah saya sampaikan, dia masuk kategori binary classifier. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk klasifikasi yang kelasnya itu biner, 01 itu aja. Yes, no, true, false. Ya. Ini contohnya ini. A group of 20 students spends between 0 and 6 hours studying for exam. How does the number of hours spent studying affect the probability of the student passing the exam? Ya, secara umum dia akan membentuk kurva seperti kurva S begitu. Ya, tinggal disesuaikan saja untuk instansi yang baru dia ada di kurva yang mana. Dan nanti lebih nempel ke atas atau lebih nempel ke bawah. Itu logistic regression. Kemudian ada Bayesian network, ini juga dari Bayes sebenarnya, tetapi dia dibentuk seperti network ya, seperti jejaring. Ya. 2 atribut yang saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi nilai probabilitasnya, ya dia digabungkan, dihubungkan, ya, saling dihubungkan. Oke. Ini kalau dari sini kita bisa lihat luarannya adalah X-ray result dan dyspnea, ya, luarannya itu. Ya, jadi kalau ada perubahan di di atribut-atribut yang sebelumnya, ya dia akan berubah juga di atribut terakhir. Nah, tentang decision tree nanti
Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di slide di pertemuan berikutnya. Nah, ini Anda sudah belajar tentang klasifikasi. Ada juga yang namanya semi supervised. Kalau yang umum yang sudah saya jelaskan adalah supervised. Kalau semi supervised itu adalah klasifikasi yang punya sedikit masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tidak semua data training itu kemudian dia punya label. Jadi kita punya data training 1000, ternyata ada 50 data, 50 instance itu yang dia belum ada labelnya. Maka ya ada beberapa cara. Yang pertama, ya sekalian aja dilabeli menggunakan algoritmanya, gitu ya. Yang tadi masih kosong-kosong, atribut labelnya masih kosong-kosong, yang dilabeli sendiri. Kemudian kalau sudah lengkap, dipakai untuk melabeli atribut lain yang baru. Atau ya pakai bantuan algoritma lain untuk melabel. Ya, co-training, use two or more classifiers to be harder. Lalu multi-class classification. Ini multi-class classification ya. Nah, dari classification kan hanya dua, biru atau merah. Multi-class classification hanya ada dua kelas, biru merah. Binary classification itu biru dan merah ya, hanya dua kelas. Kalau multi-class itu lebih dari dua. Tadi sudah saya. Nah, ini tantangannya lebih tinggi nih untuk class classification. Biasanya akurasinya cukup rendah untuk multi class classification. Akurasi, saya ngomong akurasi saja. Nanti ada metrik yang lain selain akurasi. Tapi kalau dari sisi akurasi, kalau Anda ketemu masalah multi class, biasanya performanya tidak lebih bagus dibandingkan yang binary. Oke, kalau multi class mau diolah menggunakan classifiernya adalah SVM. Terus harus gimana? SVM itu kan binary. SVM itu kan binary ya, bisa menggunakan ini one versus one. Jadi dibandingkan satu-satu ya. Diversiskan satu-satu, jadi kombinasinya berapa ya? Ada 3 warna, tiga kelas, 4 kelas ya. Ada 4 kelas ya, diversiskan satu-satu. Atau one versus the rest. Jadi hitam dan bukan hitam, biru dan bukan biru. Evaluasinya seperti itu. Nah, ini apa saja yang harus dipertimbangkan untuk memilih model. Jadi tadi kan ada naive Bayes, ada KNN, ada 1L, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kinerja, akurasinya seperti apa. Kemudian algoritma, kecepatan algoritma seperti apa. Robust itu nanti kalau ketemu dataset yang nggak lengkap, ya noise, ya nggak lengkap atau ada noise-nya, maka dia lebih kuat. Scalability, efficient in this resident database. Jadi mau datanya kecil, mau datanya besar, tidak ada masalah, tetap bisa diselesaikan. Kemudian kemudahan untuk diinterpretasi. Jadi salah satu yang mudah diinterpretasi adalah decision tree. Ya. Yang lainnya ada semacam. Oke, 23 slide. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, saya kira kalau ada pertanyaan bisa dimunculkan di grup saja ya.
Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Jangan lupa untuk membuat 2 pertanyaan standar di setiap pertemuan, 2 pertanyaan pilihan ganda dan jawabannya. Ya, nanti segera saya share ini. Yang setelah ini saya share, Anda sudah mulai membuat 2 pertanyaan dan jawabannya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.